Ada satu isu yang menurut saya sangat amat mengkhawatirkan. Katanya di masa yang akan datang, otomotif itu cenderung akan menggunakan teknologi listrik atau mobil listrik. Hal ini juga yang menjadi ketakutan utama daripada bos Toyota yang ada di dunia ini. Lalu apakah benar-benar mobil listrik ini akan menjadi ancaman untuk mobil internal combustion di masa yang akan datang? Dan dengan saya Anwar di Empat Otomotif, kita bahas juga sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya mobil Cina atau mobil listrik itu benar-benar mendominasi dan mengganggu banget pasar industri otomotif yang ada di Indonesia, khususnya untuk mobil-mobil pabrikan Jepang dan Eropa. Karena banyak kan mobil listrik itu datang dari pabrikan mobil Cina yang kita tahu bahwa ya ada yang lahir, tiba-tiba tumbang, lahir, tiba-tiba tumbang, lahir, tiba-tiba tumbang, dan seterusnya. Tapi gempuran mobil listrik Cina ini tentu sangat amat mengganggu pasar domestik pasar domestik otomotif yang ada di Indonesia khususnya. Karena mobil Cina itu selalu datang dengan yang pertama harganya murah, fiturnya melimpah, lalu kemudian hemat bahan bakar pastinya, hemat biaya maintenance pastinya, dan hemat pengeluaran bulanan, hemat pengeluaran harian. Sekalipun satu PR utamanya adalah bahwa mobil ini tidak akan sedurable dan tidak akan sepanjang umurnya dengan mobil-mobil internal combustion. Kita tahu bahwa mobil internal combustion ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan masih bisa kepakai sampai sekarang, masih warawiri di jalanan. Kalau mobil listrik saya sih nggak yakin bisa sampai segitu. Bahkan ada skeptis atau kekhawatiran beberapa orang, bahkan ada beberapa diskusi kalau nggak salah waktu ada Andre Taulani, lalu kemudian ada Frita Eri dan ada Gading Martin kalau nggak salah waktu diskusi, Gading Martin sama Andre Taulani katanya nggak mau beli mobil listrik karena itu beli mobil listrik sama dengan kita beli baterai yang ada mobilnya. Ya emang iya sih sebenarnya masuk akal, karena kenapa? Baterainya atau komponen baterainya itu menjadi salah satu komponen yang paling mahal. Misal contoh, dan ini tentu menjadi hal yang logik dan perlu untuk teman-teman pertimbangkan juga. Misal sekarang saya beli mobil listrik, BYD atau Tri atau One misalkan. Pada saat saya beli mobil listrik, maka tentu dudukan atau baterainya mungkin ya menggunakan baterai sekarang. Ketika misalkan 8 tahun, anggap garansi baterai 8 tahun, ketika telah melampaui 8 tahun, maka garansinya hilang, dan kalau terjadi kerusakan terhadap baterainya, maka tentu saya mesti ngeluarin duit sendiri untuk beli atau ganti baterainya. Dan itu harganya, untuk One yang mungil kayak gitu aja, harganya hampir 100 juta dan di atas 100 jutaan untuk yang long range, kurang lebih seperti itu. Nah, harga mobilnya padahal kalau kita pikir-pikir itu ya kurang lebih 200 jutaan untuk yang paling murah, 240 juta untuk yang paling mahal. Jadi setengah dari harga mobilnya itu adalah harga baterai. Ini tentu adalah komponen yang cukup mahal. Beda dengan yang namanya mobil internal combustion. Mobil internal combustion jarang langsung rusak segepok sebanyak itu, jarang ya. Kecuali misalkan laka atau ada trouble, tapi itu trouble pun masih bisa diperbaiki piece by piece. Kalau baterai itu nggak bisa. Ketika terjadi kerusakan satu sel, maka selayaknya harusnya diganti keseluruhan. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menggaransi bahwa ketika dia melakukan perbaikan terhadap baterainya digaransi setahun, 2 tahun, maybe setelah perbaikan itu saya belum dengar. Dan herannya katanya justru bos Toyota tak khawatir dengan masa depan industri otomotif yang ada di Indonesia. Diulas oleh Detik Auto dijelaskan bahwa dunia beralih ke mobil listrik, bos Toyota mulai ketakutan, katanya bukan ketakutan, mulai ketakutan, tapi ketakutan. Nah, Akio Toyoda kembali menyuarakan pandangannya soal masa depan industri otomotif di saat banyak pabrikan beralih ke mobil listrik atau BEV, mobil listrik multi. Dalam hal ini, Toyota justru khawatir seluruh kendaraan kelak hanya akan menggunakan tenaga listrik. Dalam wawancara dengan Carwow, Toyota merasa seperti sendirian. Toyota merasa seperti sendirian. Sebab dia menjadi satu-satunya pihak yang ingin mempertahankan mesin ya internal combustion, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian semua orang beralih ke BEV dan itu adalah ketakutan besar saya, ujar Aikido Toyota. Nah, lalu kemudian dijelaskan bahwa Toyota menilai masih banyak penggemar otomotif termasuk dalam Toyota yang berharap masa depan mobil tak hanya di Indonesia generasi listrik, tapi ya sebagai alat transportasi. Dia mendefinisikan mobil sebagai mainan, dan ingin untuk membuat kendaraan yang benar-benar ingin dia simpan sendiri di garasi rumahnya. Saya ingin membuat mobil yang saya miliki. Saya hanya harus membuat mobil netral karbon dan itu tidak menarik pastinya. Nah, demikian Toyota tetap mengembangkan tetap mengembangkan berbagai teknologi ramah lingkungan. Selain mobil listrik, pabrikan Jepang juga menggarap kendaraan berbahan bakar hidrogen fuel cell hingga mesin pembakaran yang menggunakan hidrogen. Nah, di sisi lain, Toyota juga mempertahankan lini mobil performanya. Laporan terbaru menyebutkan bahwa generasi terbaru GR Yaris akan hadir dengan teknologi hybrid bertenaga besar. Selain itu, Toyota juga menyimpan sejumlah mobil sport baru seperti MR2, Celica, lalu kemudian GR GT bermesin V8 twin turbo. Nah,
pernyataan Toyota ini menunjukkan, perdebatan soal masa depan otomotif yang jauh dari selesai. Di tengah tren elektrifikasi global, Toyota tampaknya tetap ingin memberikan ruang bagi mesin konvensional untuk para pencinta mobil yang belum siap sepenuhnya beralih ke mobil listrik. Dan ya termasuk saya sebenarnya yang menurut saya sih, ya oke mobil listrik itu bagus dan kita tahu bahwa Toyota itu, beralih ke mobil hybrid banyakan bahkan di Indonesia untuk Toyota itu ada tagline-nya hybrid untuk semua. Artinya kemungkinan besar semua lini mobil Toyota akan beralih ke, teknologi hybrid. Ya bukan juga yang plug-in hybrid, bukan juga yang EV kalau EV, ada sih mobil listrik Toyota, lupa BZ4X, kurang lebih yang itulah. Tuliskan di kolom komentar ya di bawah kalau teman-teman ingat semua. Tapi menurut saya kekhawatiran terhadap mobil internal combustion itu menurut saya subjektivitas saya ya, subjektif banget artinya, itu nggak akan berlangsung panjang karena mengingat mengingat flexibility daripada mobil listrik itu ya oke untuk penggunaannya sih iya, tapi ketika mengalami kerusakan itu tetap menjadi PR banget, tetap akan menjadi PR banget. Ketika baterai rusak PR banget, ketika masa garansinya ini PR banget, dan ketika kepengen dijual lagi dalam kondisi bekas, itu juga PR banget dan tentu itu menjadi hal-hal yang harusnya dipertimbangkan banget. So menurut kalian gimana? Apakah kalian termasuk yang khawatir ketika nanti semua mobil akan beralih ke mobil listrik? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tidak bisa kita ulas sekali kalau ada salah dan keliru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye.